Mungkin saya share, ini sudah saya share. Ini kelihatan ya Pak Stephen? Bisa. Oh bisa. Oke, saya share kembali. Ya, jadi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama menggunakan aplikasi KineMaster, Bapak Ibu silakan saja download di Play Store. Kemudian Bapak Ibu ketikkan saja di sini KineMaster seperti ini. Jadi KineMaster itu hanya ada satu Bapak Ibu. Yang ada ini KineMaster Video Editor yang gambar warna merah ini. Nah, jadi kalau di KineMaster Mode itu ya berwarna-warni lah itu KineMasternya. Selain KineMaster Mode ada juga KineMaster Diamond Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang biasa menggunakan KineMaster di luar KineMaster yang versi Pro-nya seperti ini. Ya, jadi itu KineMaster Diamond, KineMaster Mode itu bukan aplikasi KineMaster yang sesungguhnya, karena itu hanya modifikasi dari beberapa orang yang memang mungkin tujuannya bagus ya Bapak Ibu, supaya nanti para editor itu dapat memanfaatkan fitur-fitur KineMaster secara premium. Tapi memang yaitu karena KineMaster ini diupdate setiap bulan misalnya, jadi aplikasi-aplikasi modifikasi seperti itu pasti akan ketinggalan juga. Walaupun nanti misalnya aplikasi KineMaster di bulan Oktober lagi diupdate, pasti akan ada versi modifikasinya juga Bapak Ibu. KineMaster modifikasi bulan Oktober punya seperti itu. Karena fitur-fiturnya pasti akan berbeda. Nah, kalau sudah Bapak Ibu tinggal install saja. Kebetulan saya sini sudah install. Tinggal kita buka. Nanti akan seperti ini kan tampilannya. Tampilan KineMaster seperti ini. Di sini mungkin Bapak Ibu yang belum berlangganan, jadi di fitur sini apa ya? Kalau belum perlu berlangganan kayaknya, di sini ada keterangannya. Subscribe now, sir. Iya. Jadi nanti Bapak Ibu sesuai dengan kesepakatan dengan Pak Stephen akan ada 100 orang guru yang dapat kode promo KineMaster yang bisa mengaktifkan fitur premium dari aplikasi KineMaster. Sebelum lebih lanjut, yang membedakannya sebenarnya hanya dua bagian penting saja, KineMaster Premium dan KineMaster yang free. Kalau KineMaster Premium itu dia non-iklan, jadi tidak akan ada iklan yang muncul di aplikasi KineMaster Premium ini. Kalau di KineMaster Free itu pasti banyak iklan Bapak Ibu. Setiap Bapak Ibu download fitur-fitur yang ada di KineMaster itu pasti akan muncul iklannya. Aset-aset yang ada di KineMaster pasti akan ada iklannya. Kemudian yang kedua itu ada watermark-nya. Kalau di premium itu tidak ada. Di free itu pasti ada watermark KineMaster-nya. Begitu. Nah, berkaitan dengan misalnya Bapak Ibu sudah menggunakan aplikasi KineMaster yang Pro seperti ini, yang betul, kemudian sering crash mungkin ketika sedang editing, mungkin Bapak Ibu perlu menyeting di sini terlebih dahulu Bapak Ibu. Di fitur pengaturan ini ada fitur ini, informasi kemampuan perangkat. Nah, informasi kemampuan perangkat ini silakan Bapak Ibu jalankan. Kebetulan saya di sini sudah jalankan Bapak Ibu. Jadi saya tidak perlu jalankan kembali lagi. Begitu. Bapak Ibu perlu jalankan analisis kemampuan perangkat dari Bapak Ibu, maksudnya kemampuan handphone Bapak Ibu disesuaikan dengan aplikasi KineMaster. Nah, begitu. Jadi di sini Bapak Ibu akan mendapatkan keterangan seperti ini. Ini kemampuan perangkat saya ya, kemampuan handphone saya. Jadi saya itu bisa rendering, export, atau disunting bagikan itu dalam format 4K. Ini handphone saya, mungkin ini akan berbeda di setiap perangkat Bapak Ibu ya. Bisa saya sunting atau bagikan dalam format 4K seperti ini. Kemudian ini ada contoh jumlah lapisan video. Jadi kalau video 4K itu saya bisa muat sampai 3 video 4K ke dalam KineMaster, ke dalam project saya, begitu. Untuk video Full HD itu bisa sampai 8 video. Nah, begitu juga dengan 720, begitu. Nanti ini pasti akan berbeda Bapak Ibu di setiap perangkat.
Mungkin ketika Bapak Ibu sudah tahu kemampuan perangkat dari Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu tidak bisa menginsertkan video dalam format 4K, tidak ada keterangan di sini, kemudian Bapak Ibu masukkan video 4K ke dalam KineMaster, pasti tidak akan jadi Bapak Ibu. Tidak akan bisa. Jadi itu pentingnya informasi kemampuan perangkat. Ya, oke. Ini sebenarnya saya kebetulan tadi ada yang tanya Mem Lina ya tadi, motion graphic mungkin. Ini kemarin saya kasih pelatihan motion graphic buat teman-teman. Kebetulan em, biasa itu hari Kamis ya, hari Rabu atau hari Kamis itu saya ada pelatihan free untuk teman-teman saya. Tergantung mood sih, tergantung mood. Kalau mood lagi bagus, ya saya kasih pelatihan. Kebetulan di hari Kamis minggu lalu itu ya moodnya lagi bagus lah ya. Jadi saya kasih pelatihan gratis. Kita buat motion grafik Bapak Ibu. Seperti ini. Mungkin ini bagus juga ya di TK kayaknya. Ini saya play dulu ya Bapak Ibu. Ini motion grafik yang kami buat di minggu lalu. Nah, videonya singkat, hanya 20 detik Bapak Ibu. Tapi kemarin waktu pelatihan itu bisa sampai berapa ya? 2,5 jam mungkin kalau kemarin kita buat. Kalau Bapak Ibu yang sudah terbiasa, saya rasa tidak akan kesulitan untuk membuat motion grafik seperti ini. Nah, aset-asetnya ini sudah saya kirim sebenarnya di di Google Drive yang sudah di-share oleh Pak Stefan. Tapi untuk saat ini mungkin Bapak Ibu sering menggunakan green screen. Jadi saya akan sharekan sedikit mungkin buat Bapak Ibu dengan teknik green screen seperti ini. Jadi kita mulai dari pertama Bapak Ibu di fitur KineMaster yang terbaru. Ini mulai dari tanggal berapa ya? September, Agustus, Juli mungkin. Juli tahun ini ada fitur terbaru yang namanya ini Get Project, dapatkan proyek. Nah, dapatkan proyek ini mirip seperti dengan template yang Bapak Ibu bisa manfaatkan sebenarnya. Atau mungkin Bapak Ibu sudah ada yang memanfaatkan. Nah, template-template ini Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk memperkaya, memperindah video dari Bapak Ibu. Saya contohkan satu ya saja mungkin untuk penggunaan template ini. Misalnya saya mau intro saja, intro dari video. Mana ya? Ini mungkin, ini belum pernah saya pakai sih. Nah, misalnya kita ingin template ini, yang intro ini, intro video, tinggal kita klik, kemudian kita unduh saja. Sebelum kita klik, nanti akan ada tampilan seperti ini. Ini tampilan dari editing videonya nanti. Tinggal kita unduh, Bapak Ibu. Memang proses unduhannya ini sesuai dengan, lamanya akan sesuai dengan banyaknya aset yang digunakan dalam video ini. Begitu. Jadi ini prinsipnya seperti template Bapak Ibu, yang tinggal Bapak Ibu edit sedikit-sedikit, nanti akan jadi video dari Bapak Ibu. Nah, setelah selesai diunduh, kemudian kita X, nanti dia akan masuk di proyeknya kita, di proyek saya di sini. Nah, tinggal kita buka. Ini coba.
Ya mohon maaf Bapak Ibu, ini kayaknya ada masalah bug lagi ini. Ini nanti akan saya informasikan ke KineMaster. Padahal ini premium, seharusnya kita sudah bisa menggunakan semua fitur yang ada di dalamnya. Saya contohkan yang lain saja. Di intro ini yang mana kira-kira? Oh, di teks saja, di teks. Yang ini misalnya. Ini template ini misalnya akan kita gunakan, tinggal kita unduh. Kemudian dia nanti akan masuk di project-nya kita. Kemudian kita akan diminta untuk mengunduh aset-aset yang digunakan di template ini. Tinggal kita unduh saja satu persatu. Bisa juga Bapak Ibu klik di unduh semua ini untuk mengunduh sekalian. Nah, dia akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Tampilan intro teksnya, tinggal Bapak Ibu klik di sini saja, di teksnya yang berwarna kuning ini, kemudian Bapak Ibu tinggal ganti saja ini, kata-katanya ini. Dengan klik ini, dengan klik yang icon keyboard ini. Ini kan ada Spark logo, misalnya ini saya ganti Ebenezer misalnya. Saya ganti Ebenezer. Ini tinggal kita oke, maka animasinya akan berubah jadi sesuai dengan editan kita seperti ini. Tinggal kita ekspor Bapak Ibu di sini. Ekspor, tinggal dipilih formatnya apa, Full HD, QXD, 4K, dan lain sebagainya. Kemudian simpan sebagai video. Di sini dia langsung merender. Oke, sudah jadi. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau ingin memanfaatkan yang ini, dapatkan project template-nya. Nah, untuk saat ini kita akan buat baru Bapak Ibu, kita akan membuat video pembelajaran yang baru. Kita mulai dari awal ya Bapak Ibu. Jadi pastikan Bapak Ibu sudah menjalankan di sini ya, informasi kemampuan perangkat, menganalisa kemampuan perangkat dari Bapak Ibu. Kalau sudah, kembali, kemudian klik yang ini, buat baru. Kita buat baru. Di sini ada penamaan proyek Bapak Ibu. Biar dari sekian banyak proyek yang Bapak Ibu telah buat, Bapak Ibu akan lebih mudah untuk mencari. Tinggal Bapak Ibu masukkan nama dari proyek yang akan kita buat. Misalnya video pembelajaran listrik. Kalau sudah menentukan nama proyek, tinggal Bapak Ibu klik rasio aspek dari proyek tersebut. Karena kita buat video pembelajaran mungkin yang kita share di YouTube, berarti kita pilih aspek rasio 16:9. Ini tergantung juga sih, kalau Bapak Ibu yang ingin posting di Instagram bisa pilih yang ini 1:1, di Facebook 4:3. Itu tergantung di mana Bapak Ibu ingin share videonya. Nah, di sini saya pilih yang regular saja, yang 16:9, kemudian kita klik berikutnya. Nah, nanti Bapak Ibu akan diminta untuk memasukkan media utama. Nah, media utama dari video pembelajaran kita. Saya sarankan kalau Bapak Ibu yang ingin mengedit video pembelajaran dengan teknik green screen, kita gunakan media utamanya itu warna yang statis. Nah, di sini saya pilih misalnya, bisa Bapak Ibu pilih putih, hitam, terserah. Pokoknya satu warna saja. Di sini saya pilih hitam misalnya. Saya klik hitam, kemudian saya close. Nah,
Ini sudah ada media utama. Jadi ini media utama dari video pembelajaran kita Bapak Ibu, yang paling atas ini. Ini media utamanya. Nanti video pembelajaran kita, aset-aset yang lainnya itu kita akan masukkan dalam bentuk lapisan Bapak Ibu di sini. Nah, jadi media utamanya itu background warna hitam seperti ini, kemudian aset-aset yang lain kita akan masukkan di lapisan. Nah, saya akan perkenalkan menu-menu yang ada di KineMaster. Ini ada menu-menu utama. Menu-menu utama memasukkan lapisan, record, masukkan audio, kemudian media utamanya di sini. Media. Nanti di lapisan juga ini ada media juga Bapak Ibu. Tapi dalam bentuk lapisan. Sedangkan ini media utama yang akan kita munculkan di editing video. Yang ini. Begitu. Kemudian ini ada toko, ini toko aset KineMaster. Jadi Bapak Ibu bisa mendownload aset-aset yang ada KineMaster di sini. Kalau yang free bisa, tapi ketika kita akan download asetnya kita nonton iklan dulu. Begitu. Ini ada yang terbaru di KineMaster, efeknya, kemudian ada transisinya, kemudian ada stiker. Nah, stiker-stiker ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk mempercantik, apalagi di unit TK ya. Kemudian ada suara, ada musiknya. Kemudian ada sound effect. Ini ada klip grafis. Ada banyak sekali sini. Ada video green screen juga yang bisa Bapak Ibu manfaatkan di sini. Kemudian ada gambar-gambar yang bisa Bapak Ibu setting sebagai latar belakang video. Dan terakhir itu ada teks. Nah, teks ini tinggal Bapak Ibu download sesuai dengan kreativitas Bapak Ibu. Mau digunakan seperti apa. Begitu. Kemudian ini untuk preview, dan ini untuk mengekspor video. Nah, di bagian sini, di timeline ini, timeline KineMaster, ada yang namanya garis merah ini, yang namanya playhead Bapak Ibu. Nah, playhead ini yang nanti kita akan manfaatkan untuk memasukkan tepat di waktu mana kita memasukkan aset-aset KineMaster. Begitu Bapak Ibu. Oke. Di sini, nanti mungkin Bapak Ibu bisa memotong penyampaian materi saya kalau seandainya ada yang kurang jelas ya. Kalau kita ingin masukkan video green screen, mungkin Bapak Ibu yang lain sudah tahu. Jadi setelah kita masukkan media utamanya seperti ini, background warna hitam, kita klik lapisan, kemudian kita klik ini, media, kemudian kita cari video green screen kita Bapak Ibu. Saya contohkan ini materi yang sudah saya share di Google Drive tadi. Saya pilih ini video pembelajarannya. Nah, di sini sudah muncul Bapak Ibu. Nah, seperti ini video pembelajarannya. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan Bapak Ibu, ini saya hanya menggunakan dua lampu yang ada di kiri kanan. Tapi posisinya yang tadi itu, yang apa tadi, key light, feel light itu memang belum saya terapkan. Karena saya berfokus, pokoknya tidak ada bayangan lain yang muncul di sekitar objek. Nah, jadi ini dengan menggunakan dua lampu saja Bapak Ibu. Jadi memang ada bayangan sedikit ini. Kalau Bapak Ibu jelas, perhatikan secara detail, ini ada bayangan sedikit, tapi ini tidak akan terlalu berpengaruh ketimbang ada banyak sekali bayangan hitam yang muncul di sekitaran objek. Nah, ini hasil pengambilan gambar kami. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menggunakan green screen sebagai teknik produksi video Bapak Ibu, jadi seperti ini. Jadi masukkan video green screen dari Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu rekam. Kemudian karena ini belum sepenuhnya hijau dan objek, masih ada ini,
objek-objek lain di sekitar green screen. Jadi kita perlu untuk menghilangkan objek-objek tersebut. Caranya Bapak Ibu tinggal klik saja ini, ya icon gunting. Icon gunting. Pemangkasan, icon ini, pemangkasan. Bapak Ibu tinggal geser-geser saja seperti ini, sampai yang sisanya itu tinggal objek dan gambar green screen-nya. Nah, seperti ini misalnya. Begitu Bapak Ibu. Itu di fitur ini, pemangkasan. Kalau sudah seperti ini, ya sudah bebas untuk kita gunakan editing. Gitu. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu bisa sambil praktek ya, kalau mungkin yang gunakan handphone, kan ini direkam juga mungkin dari Pak Stefan, bisa lihat rekamannya, atau ada baiknya ya Bapak Ibu sambil praktek mungkin ya. Yang Bapak Ibu mungkin yang baru pertama kali ya buat video pembelajaran dengan green screen. Pastikan objeknya sudah seperti ini Bapak Ibu videonya. Kalau sudah, untuk menghilangkan green screen ini, Bapak Ibu tinggal klik saja ini kunci chroma. Nah, kunci chroma kemudian atau chroma key, kemudian Bapak Ibu tinggal aktifkan saja. Dia jadi seperti ini. Ini ada tampilkan master, ada warna kuncinya. Tinggal Bapak Ibu atur-atur lah. Ini tergantung apa ya? Kalau Bapak Ibu sudah sering menggunakan ini, pasti akan lebih lebih familiar. Yang pasti gambar green screen-nya itu sudah hilang. Atau begini saja, mungkin maaf Bapak Ibu, saya tambahkan saja sini lapisan media. Saya pilih gambar lain saja, jangan gambar hitam. Saya cari gambar. Gambar ini Bapak Ibu bisa download ya asetnya di sini. Aset gambar. Di sini ada banyak sekali gambar background yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Saya contohkan untuk download background gambar yang menarik, misalnya untuk anak-anak TK misalnya seperti itu. Apa ya? Tropis mungkin. Ini mungkin My Lovely Pet. Misalnya ini My Lovely Pet, saya download. Kalau sudah terinstall, maka dia akan muncul gambarnya di sini. Ini My Lovely Pet. Ini ada berapa banyak? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10 gambar yang bisa kita manfaatkan. Misalnya saya pilih yang ini saja. Saya perbesar. Mungkin perbesar seperti ini. Kemudian ini saya mundurkan ke belakang. Nah, jadi ini saya mundurkan ke belakang, artinya yang di depan itu objek kita, seperti ini. Nah, sampai sini sudah bisa kira-kira Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu yang perlu perhatikan, durasi video yang ada di KineMaster itu akan menyesuaikan dengan aset dari media utamanya, yang paling atas ini. Kalau media utamanya hanya sampai di detik ke-16, berarti hasil videonya itu hanya 16 detik saja. Jadi dia akan menyesuaikan dengan media utamanya. Jadi kita perlu perpanjang media utama seperti ini. Ya. Kemudian yang ininya juga kita perpanjang Bapak Ibu. Seperti ini.
Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu, saya ambil video dari siswa saya. Kalau sudah seperti ini, kalau kita play akan jadi seperti ini. Instalasi listrik diartikan sebagai rangkaian terintegrasi yang menghubungkan sumber listrik menuju rumah masyarakat dengan media penghantar. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau Bapak Ibu yang sering edit video kan ada bagian-bagian yang ingin kita hilangkan dalam video. Misalnya ketika kita salah berbicara, ketika ekspresi kita itu tidak baik, itu ingin kita hilangkan di video, ingin kita cut. Nah, di KineMaster cara untuk memotong video itu di bagian gunting sini Bapak Ibu. Misalnya video kita ini kita ingin potong karena di bagian depan ini kan ada yang tidak yang ingin kita hilangkan, yang tidak perlu. Ini ada suara dari saya yang bilang 1, 2, 3. Nah, itu ingin kita hilangkan. Jadi Bapak Ibu tinggal klik saja, pastikan di mana letak video yang akan kita potong. Nah, jadi Bapak Ibu bisa memperlebar atau mempersempit tampilan dari timeline ini Bapak Ibu. Jadi kalau ingin mempersempit tinggal diciutkan saja seperti ini. Seperti ini, dia jadi kecil. Diciutkan maksudnya dari kiri ke kanan, kemudian Bapak Ibu geser ke dalam. Nah, digeserkan ke dalam. Kalau ingin memperlebar tampilan dari timeline, tinggal Bapak Ibu klik di kiri dan kanan, kemudian geser keluar. Nah, dia akan jadi lebar seperti ini. Bisa jadi lebar. Nah, tujuannya untuk memperlebar ini, timeline, supaya kita lebih detail untuk memotong videonya. Nah, kalau kecil seperti ini kan sulit juga untuk menentukan di mana video yang tidak kita butuhkan. Jadi kita perlu memperlebar tampilan timelinenya seperti ini. Biar video yang akan kita potong itu tepat di bagian mana. Nah, seperti ini misalnya. Nah, ini kan mudah sekali kita mencari di mana kira-kira sebelum dia mengeluarkan suara. Misalnya di sini, di bagian sini. Tinggal kita klik videonya, kemudian kita klik icon gunting. Ini ada 3 bagian, ada pangkas ke kiri playhead, pangkas ke kanan playhead, dan bagi di playhead. Pangkas ke kiri maksudnya, kalau kita klik ini, maka video yang di sebelah kiri ini akan terhapus. Kalau kita klik yang pangkas di sebelah kanan playhead, maka video yang di sebelah kanan ini yang akan terhapus. Kalau kita klik yang bagi di playhead, artinya video ini akan jadi 2 scene, akan jadi 2 bagian, Bapak Ibu. Begitu. Nah, karena kita yang tidak butuhkan video sebelumnya, maka kita akan pilih pangkas ke kiri playhead. Nah, saya klik pangkas ke kiri playhead, maka video di sebelah kiri itu sebelum scene ini akan terhapus. Begitu Bapak Ibu. Tinggal kita perkecil lagi timelinenya, kemudian kita geser videonya ke posisi awal. Cara geser videonya, tinggal Bapak Ibu klik, tahan. Ini, klik tahan, kemudian geser. Nanti dia akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Instalasi listrik Oh, ini ada salah lagi. Jadi instalasi listriknya, itu kan salah tadi. Dia mengulang, jadi kita perbesar lagi timelinenya biar kita tidak salah memotong. Kemudian kita pilih di bagian mana yang akan kita hilangkan videonya. instalasi listrik diartikan Nah, di bagian sini Bapak Ibu. Jadi tinggal kita klik lagi videonya, kemudian kita klik icon gunting, kemudian kita pangkas ke kiri playhead. Seperti itu.
Kemudian kita perkecil lagi timeline-nya, kemudian kita geser videonya ke posisi awal. Ya, langkah-langkahnya mungkin Bapak Ibu yang sudah sering, itu mungkin tips supaya lebih cepat mengedit ya, cepat mengedit. Jadi kita perbesar saja, perlebar tampilan timeline-nya biar tepat di mana kita memotong videonya. Jadi ini sudah seperti ini. Instalasi listrik diartikan sebagai rangkaian terintegrasi yang menghubungkan sumber listrik menuju rumah masyarakat dengan media penghantar atau konduktor. Sistem kelistrikan dibagi menjadi dua, yaitu sumber listrik AC dan sumber listrik DC. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, agar suaranya jelas, misalnya tidak over, tidak pelan, Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur ini, kompresor. Nah, fitur kompresor ini akan secara otomatis membuat suara dari video itu lebih jelas, begitu. Kalau kita aktifkan ini. Jadi yang kecil bisa dimaksimalkan, yang terlalu over itu bisa diturunkan. Kalau kita mengaktifkan fitur kompresor. Walaupun memang yang paling penting tadi saya katakan itu fitur kegiatan produksinya. Kalau produksinya itu kita bagus, kalau suaranya itu sudah jernih, gambarnya jernih juga, tajam, nah pasti di editing itu kita tidak akan mengalami kesulitan yang berarti Bapak Ibu. Gitu. Oke, sampai sini kira-kira bisa? Karena setelah ini kita akan memasukkan aset-aset yang ada di KineMaster. Di sini misalnya kita akan masukkan, kan tadi saya sudah share juga, itu untuk bahan materinya seperti ini. Ada gambar, kemudian penjelasannya, begitu. Misalnya saya akan masukkan gambar ya Bapak Ibu. Caranya mudah, jadi saya close saja. Kita klik di lapisan, kemudian kita pergi di media, kemudian kita cari gambarnya Bapak Ibu. Di sini gambarnya misalnya yang ingin saya masukkan, ini, instalasi listrik. Kemudian saya masukkan lagi, saya centang yes di sini. Kemudian gambarnya lagi saya masukkan yang ini misalnya. Ini gambar dalam bentuk PNG ya Bapak Ibu, jadi tidak ada latar belakangnya seperti ini. Ya. Begitu cara untuk memasukkan gambar Bapak Ibu di video kita. Nah, jadi kalau kita akan play seperti ini. Instalasi listrik diartikan sebagai rangkaian terintegrasi. Nah, di sini misalnya video pembelajaran kita, karena ini video pembelajaran hanya dalam waktu 1 menit Bapak Ibu, waktu kami buat. Jadi ini video edukasi tentang instalasi listrik dari siswa. Jadi misalnya kita ingin gambar dan tulisannya itu muncul di sini, di detik ke-1. Jadi ini bisa kita potong Bapak Ibu. Jadi ini ada warna warna kuning dengan titik 1, 2, 3, titik 4 ini, tinggal kita klik, kita tahan, kemudian kita geser sampai di playhead-nya. Nah, di garis merahnya ini. Jadi tulisan ini akan muncul di sini di detik ke-1. Begitu juga dengan gambarnya, misalnya yang ini. Kita ingin munculkan juga di detik ke-1 ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu hanya siswanya sendiri. Nah, misalnya ketika ingin menjelaskan ini, kita pakai teknik keyframe Bapak Ibu. Ada yang namanya keyframe, menganimasikan objek. Jadi ini ketika mungkin nanti gambarnya akan muncul, yang gambar-gambar kedua gambar ini muncul, yang gambar instalasi listrik dan gambar instalasi listrik di kota seperti ini muncul, kemudian objeknya ini akan berpindah di sebelah kiri, di sebelah sini. Nah, biar nanti tidak menutupi gambar dan judul materinya. Nah, jadi kita akan pakai teknik yang namanya teknik keyframe Bapak Ibu. Jadi di sini ada icon kunci Bapak Ibu. Ini namanya keyframe.
Jadi menganimasikan objek. Tinggal kita klik ini. Kita aktifkan keyframe-nya. Nah, nanti gambar videonya itu akan berubah Bapak Ibu. Jadi berwarna merah seperti ini. Nah, begitu. Kita posisikan di awal seperti ini. Kemudian kita geser tepat ke posisi sebelum gambar itu muncul. Seperti ini misalnya. Kemudian kita tambahkan animasi Bapak Ibu. Kita klik ini. Tambahkan animasi. Kalau sudah kita geser objeknya ke sebelah kiri. Seperti ini. Nanti animasinya akan jadi seperti ini Bapak Ibu. Kita centang yes dulu. Nanti dia akan jadi seperti ini. Instalasi listrik diartikan sebagai rangkaian terintegrasi yang menghubungkan sumber listrik. Nah, begitu. Jadi dia akan bergeser ke sebelah kiri ketika nanti akan dijelaskan tentang materinya gitu. Nah, di sini juga ada fitur yang namanya kita menganimasikan objek-objek tersebut. Misalnya animasi masuknya seperti apa, animasi keseluruhan dari objek tersebut bagaimana, kemudian animasi keluarnya seperti apa. Nah, sebelumnya di sini objek ini Bapak Ibu bisa kita perbesar, perkecil. Kalau perbesar kita tinggal tarik yang sudut kanan bawah ini, objeknya akan menjadi besar. Kalau ingin kita putar, ini yang sudut kanan atas. Nah, kita putar seperti ini. Nah, itu untuk fitur di objeknya. Begitu. Jadi bisa kita perbesar, bisa juga kita perkecil. Kemudian kita bisa berikan animasi masuk. Nah, animasi masuknya itu bisa ada banyak ya di sini. Ada memudar. Nah, jadi masuknya memudar seperti ini. Atau ada juga yang geser ke kiri, geser ke kanan, seperti ini. Kalau gambarnya di sebelah kanan, ada baiknya kita gunakan animasi misalnya geser ke kiri masuknya. Nah, geser ke kiri seperti ini. Kemudian kita bisa mengatur durasi masuknya. Mau 1 detik, mau 0,5 detik, lebih cepat, atau lebih lambat, 1,5 detik misalnya. Seperti itu. Jadi waktu animasi masuknya itu bisa kita atur. Di sini saya kasih standar saja, yang 1 detik, kemudian saya centang yes. Setelah itu kita berikan juga animasi keluar. Animasi masuknya sudah tadi, kemudian animasi keluarnya berarti kalau dia masuknya geser ke kiri, animasi masuk keluarnya ada baiknya geser ke kanan. Nah, seperti ini. Jadi dia keluar masuk di tempat yang sama. Ini tergantung kreativitas saja ya dari Bapak Ibu. Bisa berbeda-beda juga animasi yang ingin kita terapkan. Saya geser ke kanan, waktunya tetap 1 detik, saya centang yes. Maka animasinya akan jadi seperti ini Bapak Ibu. Instalasi listrik diartikan sebagai rangkaian terintegrasi yang menghubungkan sumber listrik. Nah, begitu Bapak Ibu. Ada animasi masuk dan animasi keluar. Ini Bapak Ibu bisa perpanjang juga. Misalnya gambarnya ini masih sementara dijelaskan tiba-tiba hilang. Bapak Ibu tinggal perpanjang saja. Klik yang ujungnya ini, tahan, kemudian tarik. Nah, tahan dan tarik. Sampai di penjelasannya itu sudah berakhir tentang gambar tersebut. Gitu. Jadi animasi masuk dan animasi keluarnya itu akan menyesuaikan juga. Jadi sini animasi masuknya Diartikan sebagai rangkaian terintegrasi yang menghubungkan sumber listrik menuju rumah masyarakat dengan media penghantar atau konduktor. Nah, saya sampai di detik ke-8. Saya klik, kemudian saya bawa ke detik ke-8 seperti ini. Kemudian tulisan listriknya itu kita juga menyesuaikan Bapak Ibu. Kita samakan durasinya dengan gambarnya. Kemudian kita berikan animasi masuk. Animasi masuknya misalnya saya geser ke bawah. Saya pilih slide down. Oke, seperti ini. Ini tergantung selera. Kemudian saya berikan juga animasi keluarnya. Animasi keluar misalnya
geser ke atas. Nah, seperti itu. Saya centang yes. Nanti akan jadi seperti ini Bapak Ibu. Instalasi listrik diartikan sebagai rangkaian terintegrasi yang menghubungkan sumber listrik menuju rumah masyarakat dengan media penghantar atau konduktor. Sistem kelistrikan dibagi menjadi dua, yaitu sumber listrik AC dan sumber listrik DC. Nah, begitu Bapak Ibu. Kemudian silakan cara untuk memasukkan gambarnya itu seperti tadi. Nah, ada medianya, tinggal dipilih di mana letak gambarnya, kemudian kita masukkan. Itu untuk memasukkan gambar, video, kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan teks sebenarnya di sini. Misalnya untuk memperkenalkan diri dari Bapak Ibu. Saya dari gambar ini saya naikkan lagi, saya naikkan ke atas seperti ini. Kemudian di sini Bapak Ibu ingin menuliskan nama dari Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal tentukan di mana nama Bapak Ibu akan muncul. Misalnya di detik ke sini, kemudian Bapak Ibu tinggal klik lapisan, kemudian pilih teks. Kemudian Bapak Ibu tuliskan nama dari Bapak Ibu. Misalnya Laura seperti ini. Tinggal diklik OK. Nah, Laura ini akan muncul di sini. Oke. Bapak Ibu bisa mengganti warnanya di sini. Bapak Ibu bisa pilih warna apa, merah, bisa. Nah, jadi seperti ini. Kemudian jenis fontnya juga bisa Bapak Ibu atur. Mau yang mana? Ini Bapak Ibu juga bisa download di sini ya Bapak Ibu, di toko asetnya. Kalau misalnya ada font yang ingin Bapak Ibu gunakan. Saya pilih yang KV24 ini. Coba dilihat. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian saya berikan animasi masuk, dia geser ke kiri. Seperti ini. Oke. Dan saya berikan juga animasi keluar, geser ke bawah. Slide down saja. Nah, seperti ini. Nah, animasinya akan jadi seperti ini Bapak Ibu. Instalasi listrik diartikan sebagai rangkaian terintegrasi yang menghubungkan sumber listrik menuju rumah masyarakat. Nah, kalau namanya itu masih ingin ada di video dalam durasi yang panjang, Bapak Ibu tinggal memperpanjang saja teksnya ini. Nah, kita bisa memperpanjang, memperpendek. Jadi semua media, mau itu teks, mau itu gambar, itu bisa kita perpanjang, perpendek durasinya Bapak Ibu. Yang tidak bisa itu ya itu video. Video itu bisa kita perpendek, tapi tidak bisa kita perpanjang melebihi dari video mentahannya. Begitu, bisa kita mungkin duplikat. Nah, begitu. Tapi untuk teks, untuk gambar, itu bisa kita perpanjang, perpendek sesuai dengan kreativitas kita. Ya, begitu Bapak Ibu untuk masukkan gambar, teks, video, kemudian untuk memasukkan audio di sini Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu ingin memberikan audio ke dalam video pembelajaran, Bapak Ibu tinggal klik audio, cari musik, atau kalau tidak ada di sini, Bapak Ibu bisa mencarinya di toko asetnya, di sini. Di icon toko ini, Bapak Ibu cari. Kalau di TK biasa musiknya itu musik anak-anak, di sini. Bapak Ibu tinggal unduh, tapi kalau Bapak Ibu ingin preview dulu bisa. Bapak Ibu dengarkan dulu seperti apa soundnya. Di sini Bapak Ibu bisa play dulu. Kalau Bapak Ibu sudah yakin soundnya cocok, ya silakan diunduh. Bapak Ibu tinggal unduh, nah, sudah masuk di asetnya kita. Tinggal Bapak Ibu cari ini. Yang tadi kita download apa tadi? Run Raw. Nah, tinggal Bapak Ibu klik, kemudian Bapak Ibu tinggal tambahkan. Maka secara otomatis audionya itu masuk di
timeline-nya kita. Yang ini. Nah. Untuk tipsnya mungkin Bapak Ibu usahakan untuk back sound-nya ini jangan sampai menutupi dari penjelasan kita. Jadi kita perlu mengatur volume dari back sound-nya. Tinggal Bapak Ibu klik back sound-nya, kemudian di icon volume ini tinggal kita turunkan saja di sini. Menyesuaikan dengan penjelasan kita. Suara dari presenternya begitu. Nah, misalnya biasa disetting di 20 sih. 20 atau 30 di rentang itu. Instalasi listrik diartikan sebagai rangkaian terintegrasi yang menghubungkan sumber listrik. Nah, begitu kira-kira Bapak Ibu untuk memasukkan audio. Nah, jadi audio ini akan berhenti dengan sendirinya sesuai dengan durasi di media utamanya. Seperti ini, sampai di sini. Begitu. Kalau media utamanya Bapak Ibu ingin potong, ya tinggal diklik. Kemudian klik yang icon gunting, tinggal dipangkas saja di sebelah kanannya. Begitu. Oke. Kalau Bapak Ibu ingin memperpanjang audionya, misalnya penjelasannya masih berlanjut tapi audionya sudah habis, Bapak Ibu tinggal looping saja. Nah, looping, kemudian digeser saja ini ke kanan. Nah, dia akan mengulang sampai di akhir seperti ini. Untuk audionya. Begitu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin record tersendiri untuk audionya, Bapak Ibu bisa memanfaatkan juga record di sini. Record di KineMaster. Cek mic 1 2. Nah, tinggal Bapak Ibu mulai kalau seandainya Bapak Ibu ingin merekam suara. Begitu. Kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu tinggal ekspor kalau seandainya sudah video pembelajarannya itu sudah masuk semua aset-asetnya, kemudian editingnya sudah bagus, tinggal Bapak Ibu ekspor saja di sini. Di ekspornya itu kualitasnya itu akan menyesuaikan. Kalau Bapak Ibu hanya sampai di 1080, ya silakan saja diekspor di 1080 karena ini resolusi yang aman untuk diupload di YouTube. Ini sudah bagus lah ini. Atau mungkin Bapak Ibu bisa saja turun ke resolusi 720p atau HD gitu. Untuk saran laju bit ini kalau di Full HD itu bisa Bapak Ibu tinggikan, tapi dengan bisa Bapak Ibu tinggikan bitrate-nya biar lebih bagus. Tapi dengan konsekuensi size-nya itu akan semakin besar. Nah, sini. Jadi kalau bitrate-nya kita tinggikan, nanti sini. Size-nya itu akan jadi semakin besar. Kalau saya sarankan sih, kalau settingan standarnya sudah seperti itu, tidak perlu kita rubah-rubah lagi sih. Kecuali mungkin Bapak Ibu ingin mengedit kembali video ini, ya kalau dalam resolusi Full HD, ya Bapak Ibu tinggikan saja laju bitnya, bitrate-nya. Gitu. Tapi untuk resolusi di atas 720p, seperti 1080p, 1440p, atau di 4K. Kalau yang 720 dan ke bawahnya jangan sampai dinaikkan bitrate-nya ini. Nanti videonya pasti akan pecah-pecah Bapak Ibu. Nah, jadi untuk bitrate-nya ini bisa saja yang settingan awalnya seperti itu tidak perlu dirubah lagi, tinggal simpan saja sebagai video. Begitu Bapak Ibu. Saya sebenarnya hanya singkat menjelaskan ini karena ini mungkin lebih cocok
di SD atau SMP, karena nanti masih ada 13 menit ya. Oh, sudah tidak cukup. Ya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Untuk memasukkan teks, gambar, video, dan juga musik ke dalam video pembelajaran dengan KineMaster. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan.